Kita lanjut ke pembahasan KSNK Matematika yang tahun 2020 di nomor 8. Oke. Next. Himpunan selesaian. Oke. Jadi yang ini tadi saya katakan interval ini berarti adalah selesaiannya itu adalah X1, mulai dari X1 sampai mendekati 2. Oke, nilai B kurang A. Berarti B itu tidak masuk dalam selesaian. Berarti bisa dipastikan B ini adalah posisi syarat si penyebut. Oke. Nah, selanjutnya kalau kamu dapat bentuk seperti ini, kamu harus tahu dulu semua analisa bentuknya. Oke, yang pertama dia punya nilai mutlak. Oke. Berarti kalau dia punya nilai mutlak, yang kita syaratkan yang pertama adalah definisi nilai mutlak. Nilai mutlaknya ini ada banyak, ada 2 ya. Berarti mutlak X plus 1 nilainya adalah dirinya sendiri saat dirinya bernilai lebih dari sama dengan 0, bernilai positif. X lebih dari sama dengan 1 pindah berarti min 1. Oke. Atau bernilai negatif dirinya sendiri. Ya, berarti bernilai negatif yang dalam sini. Ketika kalau ini sudah lebih dari, berarti lawannya saya tahu saya dicari. Langsung X kurang dari. Jadi ini saya lingkari syarat-syaratnya dulu. Aduh. Ini X kurang lebih dari min 1, ini X kurang dari min 1. Kemudian yang kedua, syaratnya saya susun ke bawah. Mutlak 19 per mana ini? Mutlak X kurang 1. Ini ya. Ingat sifat kalau mutlak A per B itu bisa dituliskan menjadi mutlak A per mutlak B. Berarti mutlak 19 itu hasilnya adalah 19 karena mutlak dari suatu bilangan itu langsung ambil positifnya. Jadi kalau misalkan dapat mutlak negatif 2 sama dengan 2 seperti itu. Per mutlak X kurang 1. Oke. Selanjutnya kalau ada salah lihat begitu misalkan atau salah sebelum berkepanjangan ditegur Kemudian di sini yang ada mutlaknya berarti sisa mutlak X kurang 1. Tidak lagi didefinisikan dari mutlak 19 per X kurang 1. Cukup yang bawahnya saja. Karena berdasarkan sifat kita sudah sederhanakan seperti ini. Berarti hasilnya adalah yang kita definisikan adalah mutlak X kurang 1. Hasilnya adalah dirinya sendiri ketika X lebih dari sama dengan 1. Ya, pengerjaan sama, X kurang 1 lebih dari sama dengan 0, berarti X lebih dari sama dengan 1. Kemudian negatif dari dirinya sendiri. Kalau ini sudah tanda lebih dari, berarti ini tanda kurang dari. Oke, saya tandai. Sampai sini paham perubahannya? Paham. Oke, selanjutnya di sini kita lihat. Ada bentuk yang ketiga. Syarat ada bentuk apa sih namanya? Bentuk pecahan. Terdapat bentuk pecahan. Terdapat bentuk pecahan ya. Kalau dia terdapat bentuk pecahan, yang mana saya katakan pecahan, yaitu 19 per X kurang 1 dan 20 per X kuadrat per 1 kurang X. Nah, kalau dapat seperti ini, syaratkan si penyebutnya tidak boleh 0. Berarti syaratkan X kurang 1, X kurang 1 X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 1. Begitupun dengan ini. 1 kurang X tidak boleh 0. Berarti 1 tidak boleh sama dengan X. Sama.
syaratnya itu sama, yaitu yang mengatakan bahwasanya nanti harus kamu pertimbangkan X itu tidak boleh juga 1, atau X sama dengan 1 itu tidak masuk dalam HP. Oke? Next, pasti letaknya di B sini. Itu sudah bisa ditahu. Karena itu tidak boleh masuk. Nah, selanjutnya, langkah keempat. Oke, lihat lagi bentuk yang ada. Bentuk yang ada, lihat. Nilai mutlak ini, mutlak X plus 1, seperti yang kita katakan, kalau ini terganti, yang di dalam mutlak ini terganti dengan suatu bilangan, maka nilai dari suatu mutlak pasti dijamin positif. Begitupun dengan ini. Ini, ketika 19 per X kurang 1 diganti dengan suatu bilangan, bilangan berapapun di dalamnya itu, kalaupun negatif dia, ketika dia dimutlakan, itu pasti dijamin positif. Karena nilai mutlak dari suatu bilangan menjamin kepositifan. Oke? Positif tambah positif, berarti hasilnya pasti dijamin positif. Maka sudah pasti ditahu, ini hasilnya adalah pasti positif juga. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri, itu penjumlahannya hasilnya positif, maka hasilnya pasti positif, tidak mungkin negatif. Penjumlahan dua buah bilangan positif dijamin positif. Nah, selanjutnya berarti bisa saya katakan bahwasanya 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X itu hasilnya adalah positif. Nah, selanjutnya, apakah bisa 0 sekarang? Ini harus lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah penjumlahan dua buah mutlak ini bisa menghasilkan 0? Tidak. Alasan? Hasilnya harus positif. Kenapa? Kan kalau misalkan di dalam mutlak itu tak ganti dengan 0, apakah bisa jadi positif? 0 tambah 0? 0. Berarti bisa sama dengan 0. Bisa sama dengan 0 atau tidak bisa? Yang lain. Coba analisis bentuknya. X plus 1 apakah bisa jadi 0? Di dalam mutlak sini bisa jadi 0? Bisa. Di dalam mutlak yang X plus 1 itu bisa menyebabkan bentuk mutlak ini jadi 0. Ketika X-nya sama dengan min 1. Berarti min 1 tambah 1, 0. Mutlak 0, 0. Tetapi, kapan ini 20 kurang X kuadrat itu sama dengan 0, yang sama dengan per 1 per kurang X ini? Ketika mutlak X plus 1 sama dengan 0 dan mutlak 19 per ini sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah ini yang saya tandai ini, mutlak 19 per X kurang 1, apakah bisa 0? Apakah bisa 0? Apakah bisa 0? Tidak. Oke, kenapa tidak? Karena kalau dia mau 0, pembilangnya harus. Ya, kapan dia ini harus 0? Ketika si pembilangnya 0. 19 dibagi berapapun, itu tidak bakalan menghasilkan 0. Kenapa? Kalau sekalipun di bagian bawah terganti dengan bilangan 0, 19 bagi 0, itu malah tidak terdefinisi. Jadi kapan suatu bentuk pecahan hasilnya 0? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika si pembilangnya saja yang 0. Oke? Jadi, bentuk yang 20 kurang X kuadrat itu pasti dijamin positif. Kenapa? Karena sekalipun ini hasilnya 0, sekalipun mutlak X kurang 1 itu hasilnya 0, ini pasti yang 19 ini selalu dijamin positif. Kalau X plus 1 itu boleh jadi 0 atau positif. 0 atau positif yang ditambah dengan positif pasti dijamin positif. Jadi ini haruslah lebih dari 0. Tidak boleh lebih dari sama dengan 0. Oke? Bisa paham sampai sini? Bisa. Oke, kita lanjut. Berarti kita selesaikan seperti kita menyelesaikan persyaratan pada umumnya. Kita cari ya. Ini kita masih mau cari batas semua ini. Berarti dikali 1 kurang X kuadrat toh. Kalau bisa cepat, langsung cepat saja ya. Jadi di sini saya kali langsung dengan 1 kurang X pangkat 2.
Berarti ini coret nanti toh, berarti sisa 1 kurang X. Berarti 20 kurang X kuadrat dikali sisanya yaitu 1 kurang X lebih dari 0 kali 1 kurang X kuadrat berarti 0. Oke, 1 kurang X kuadrat dijamin kepositifannya sehingga tidak perlu merubah tanda pertidaksamaan. Setelah sampai di sini, ada bentuk kuadrat. Berarti bentuk kuadrat ini harus difaktorkan kembali. Tidak boleh diselesaikan seperti pertidaksamaan linear. Itu keliru. Nah, ini kalau kamu dapat seperti ini artinya adalah bentuk selisih kuadrat. Tahu dari mana? Meskipun 20 itu tidak terlihat seperti bilangan kuadrat, sebenarnya ya, itu adalah selisih bentuk A kuadrat kurang B kuadrat yang nanti pemfaktorannya adalah A plus B dikalikan dengan A kurang B. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya berikan kamu 7 kurang A kuadrat. Ini gimana faktornya? 7 itu adalah bilangan kuadrat sebenarnya. Maksudnya bilangan yang telah dikuadratkan. Mulai dari akar 7 yang pangkat 2 dikurangi A kuadrat. Oke, jadi 7 itu diperoleh dari akar 7 yang berpangkat 2. Oke, berarti hasilnya nanti akar 7 ditambah A dikali dengan akar 7 dikurangi A, seperti itu. Oke, nah, atau dengan kata lain, kalau kamu lihat seperti ini bentuk kuadrat. Ini bingung kira-kira ini bentuk kuadrat atau enggak. Caranya yaitu akarkan saja dia. Akar. Jadi kalau misalkan saya dapat 16 kurang A kuadrat. Sudah, ini saya bilang selisih kuadrat. Caranya adalah akar 16 itu adalah 4 ditambah A. Ya, akar dari A kuadrat A. Akar 16 tadi 4. Ya, berarti ini 4 dikurang A. Oke, jadi akar dari si bilangannya ditambah dengan akar dari A dikali dengan akar dari 16 itu 4 dikurangi akar dari A kuadrat itu A, seperti itu. Berarti cara memfaktorkan ini berarti akar 20 yang ditambah dengan X dikali dengan akar 20 yang dikurangi dengan X dikali dengan 1 kurang X lebih dari 0. Ada 3 buah titik nih. Berarti 3 buah titik inilah yang kita gambarkan. Ya, yang kita gambarkan dalam apa sih namanya tadi? Dalam interval garis bilangan. Tapi pembuat nolnya apa semua dulu ini? Pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya X sama dengan berapa? Pembuat nolnya ini. Enggak. Pembuat nolnya ini. Pembuat nolnya pertidaksamaan. Kenapa X sama dengan 0? Itu kalau ambil uji, nak. Ambil titik uji itu. Akar 20 negatif akar 20. Ya, negatif A. Akar 20, oke. Berarti X sama dengan negatif akar 20. Saya langsung saja, tak usah tulis X lagi. Min akar 20, positif akar 20, dan positif 1. Ya. Sampai sini paham dapatnya dari mana? Semua. Tadi yang menyaut siapa ya? Saya. Iya, Haikal. Oke. Berarti tandanya bulatan kosong atau bulatan penuh? Bulatan kosong. Oke, bulatan kosong karena dilihat dari pertidaksamaan terakhir ya. Berarti ini adalah bulatan kosong. Yang paling kecil adalah min akar 20. Mana kecil? Akar 20 atau 1? Yang kecil? Enggak. Antara akar 20 dengan 1. Yang kecil? Ya, 1 ya, karena karena akar 20 itu kisaran 4 lebih. Karena akar 16 itu kan sudah 4 toh. Berarti sini akar 20. Sudah, ambil titik uji yang paling gampang, yaitu adalah 0. 0 itu berada di antara ini. Antara min akar 20 dan 1. Berarti masukkan 0 ke mana? Pertidaksamaan terakhir. Oke? Berarti saya ambil uji X sama dengan 0. Saya masukkan.
Berarti akar 20 tambah 0. Ingat, tidak perlu tahu hasilnya ya. Berarti positif. Dikali akar 20 kurang 0. Akar 20 berarti positif. Dikali 1 kurang 0 positif. Positif dikalikan hasilnya adalah positif. Berarti di sini semuanya adalah positif dan dia berlaku selang-seling. Oke? Boleh sampai sini paham? Paham. Selanjutnya yang kita ambil adalah daerah positif atau daerah negatif? Positif. Oke, yang diambil adalah daerah positif yang diambil. Berarti yang diarsir adalah yang ini. Oke. Nah, ini arsirannya. Oke. Tapi belum sampai sini. Dari 4 inilah yang akan kita pertimbangkan dalam menyelesaikan bentuk persamaan dari yang terdiri dari mutlak, rasional, sekaligus ya, mutlak dan rasional. Oke. Jadi, untuk cara mempertimbangkannya adalah ini semua. Oke. Yang pertama, pertimbangkannya gini ya. Yang pertama ini kan ini nih. Ini. Yang dipertimbangkan syarat. Jadi syarat yang sudah saya lingkari semuanya. Jadi ini saya tuliskan dulu, berarti yang harus nanti X yang kita ambil adalah yang ini sama yang ini ya. Berarti X yang harus kita ambil nanti itu berada di antara X yang harus diambil itu harus di antara min 20 min akar 20 kurang dari X kurang dari 1 atau X lebih dari akar 20. Oke. Nah, ini yang semua yang saya kasih tanda kotak yang merupakan syarat untuk kita menentukan mula perhitungan. Oke. Saya gambarkan di mana ya? Saya tulis semua dulu tadi. Ini X kurang X tidak boleh 1 dan X akar 20 positif. Oke. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi tadi kita sudah punya 4 selesai, maksudnya 4 batas ya. Batas yang pertama yang ada nilai mutlaknya tadi, kita itu menghasilkan batas X lebih dari sama dengan min 1. Kemudian ada X kurang dari min 1. Yang kedua, kita punya batas tadi ketika ini ya. Ketika mutlak 19 tadi, syaratnya adalah ini. X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari 1. Dan syarat ketiga adalah yang kita syaratkan ketika bentuk pecahannya penyebutnya tak boleh 0. Berarti karena sudah sama cukup saya tuliskan 1 kali saja. X tidak boleh 1. Dan yang keempat ketika yang kita syaratkan tadi adalah yang bentuk rasional ya. Yaitu yang ini. Yang mana mulai dari akar 20 sampai mendekati 1 yang digabung dengan ya bulatan kosong. Oke. Sampai akar 20 positif hingga. Oke. Nah, yang inilah yang akan kita gambarkan ke garis bilangan sebagai penentu untuk memudahkan kalian yang mana sih nanti daerah selesaian yang akan kita selesaikan. Oke. Nih. Saya gambarkan. Ini untuk menggambarkan daerah pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini kan titiknya ada 1 saja yaitu negatif 1. Ya. Kemudian di sini mana tadi? Negatif 1 sama positif 1 ya. Nah, di sini saya pakai bulatan penuh. Ya. Kenapa pakai bulatan penuh? Padahal di sini ada tanda apa sih? Kurang dari saja. Karena di sini kan lebih dari sama dengan. Nanti kita akan lihat syaratnya saja.
Ya, lihat syarat nanti. Kenapa sih yang ditandai sih yang sama dengan? Karena X sama dengan min 1 itu boleh masuk ke dalam persamaan mutlak ini gitu maksudnya. Mutlak X plus 1. Tidak masalah. Ya. Oke. Jadi tidak ada masalah. Kecuali itu adalah syarat yang harus dipenuhi. Yang ini yang perlu kita tekankan di syarat nomor 3. Next, berarti daerah yang lebih dari sama dengan lebih dari min 1, lebih dari sama dengan min 1 kan daerahnya yang ini, yang kanan ini toh. Nah, X kurang dari min 1, berarti daerahnya yang kiri ini toh. Nah, berarti dengan kata lain semua daerah ini, ya, daerah pada garis bilangan untuk daerah nomor 1, semua X bilangan real itu boleh masuk ke persamaan mutlak ini, ya. Seperti itu. Belum secara umum ini, belum. Nah, yang kedua. Mana nih? Yang kedua adalah X1. Nah, hati-hati dalam menggambar garis bilangan, Kalau 1, kan kamu sudah gambar ini min 1. Berarti 1 itu nanti letaknya di kanan atau di kiri min 1? Ya, di kanan. Anggaplah di sini. Nggak usah terlalu jauh. Oke, bulatan penuh. Nah, berarti daerahnya X lebih dari sama dengan 1. Nah, ini ke kanan. X kurang dari 1, itu ke kiri. Berarti dengan kata lain, semua X bilangan real itu boleh memenuhi pada mutlak ini. Tapi ternyata hati-hati. Di sini X tidak boleh 1. Kenapa? Karena di mutlak 19 kurang X kurang 1 itu ada apa? Ada penyebut, yaitu X kurang 1. Berarti dia terikat syarat. Berarti, kenapa ke sini? Berarti X tidak boleh, mana tadi? X tidak boleh 1. Berarti ini harus bulatan kosong. Oke? Karena dia terikat syarat di nomor 3. Di nomor 2 itu ada mutlak yang mengandung X kurang 1. Berarti X tidak boleh 1. Seperti itu maksudnya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 tadi kita punya batasan yaitu min akar 20 sampai 1. Kemudian akar 20. Jadi nomor 3 tadi kita punya begini loh. Ini min ya, min. Min akar 20 kurang dari X kurang dari 1. Atau akar 20 X lebih dari akar 20. Nah, ini. Kalau ini digambarkan ke garis bilangan, itu hati-hati juga. Hati-hati juga dan perhatikan penempatan angka-angkanya. Min akar 20 berarti letaknya itu lebih di kiri dari min 1. Berarti anggaplah di sini bulatan kosong. Min akar 20 ini 1, berarti sampai sini bulatan kosong. Oke, daerahnya yang mana? Yang ini. Oke. Selanjutnya X lebih dari akar 20, berarti akar 20 letaknya itu di sebelah kanan 1. Tidak ada sama dengan, maka dia bulatan kosong. Akar 20 lebih dari berarti arah arsiran ke kanan. Oke. Next, setelah sampai di sini, tarik garis vertikal yang melalui titik-titik pemberhentian masing-masing interval ini, garis bilangan. Berarti saya tarik garis putus-putus untuk melihat, ini sebenarnya gunanya untuk melihat daerah arsirannya. Nih. Kemudian ini. Oke. Karena berhubung hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana ada 2 titik yang sama. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 daerah. Nah, selesaiannya daerah selesaian itu yang terarsir sebanyak berapa garis bilangan ini? Berarti kalau misalkan ada 4, berarti terarsir 4 kali. Karena ini berhubung ada 3, harus yang daerah selesaiannya yang terarsir 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena banyaknya
garis bilangan itu ada 3. Kalau garis bilanganmu hanya ada 2, berarti yang terarsir 2 kali. Kalau garis bilanganmu ada 4, berarti yang terarsir adalah yang terarsir, daerah selesaiannya yang terarsir 4 kali. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya berarti yang terarsir 3 kali yang mana? Yang terarsir 3 kali itu yang ini. Oke, nih. Yang saya kasih kotak lah, saya bilangnya. Oke, ini terarsir 3 kali, 1, 2, 3. Ini terarsir 3 kali juga. Nah, berarti saya kotak juga. Oke. Terarsir 3 kali. Oke, kemudian yang mana? Ini tidak, karena di bagian interval yang ini tidak terarsir. Begitupun dengan ini. Ini meskipun ada daerahnya, hati-hati. Ini kan bisa diteruskan nih, ini sampai sini. Ini juga bisa diteruskan arsirannya sampai sini. Tetapi yang di bagian bawah, pada daerah pertama, saya sebut daerah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Daerah pertama, di garis bilangan ketiga tidak terarsir. Daerah kedua dan ketiga garis bilangan terarsir. Daerah keempat, garis bilangan ketiga tidak terarsir, dan daerah yang kelima, ketiga daerah terarsir. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah sampai sini, inilah yang akan kita berikan batas apa sih namanya? Selesaiannya. Jadi ada 3 bentuk, ya. Yang pertama, daerah selesaiannya berarti daerah selesaian yang terarsir adalah yang terarsir 3 kali itu adalah daerah yang kedua, ketiga, saya sebut, dan kelima. Oke, setelah sampai sini, inilah yang kita tarik, ya. Ini daerah yang kita tarik sebagai daerah selesaian yang kita lanjutkan. Oke, daerah yang kedua, saya tulis daerah 2 dulu. Daerah kedua, ini tadi bilangannya adalah dari ini -1 ya. Ini -1, ini +1, ini min akar 20, +1 akar 20. Oke, daerah kedua ada yang mau ceritakan berapa daerahnya, dari mana sampai mana? Oke, lihat deh. Ada yang mau bilang? Nah, ada min akar 20 kurang dari pakai sama dengan atau tidak? Lihat, bulatan kosong atau bulatan penuh? Bulatan kosong, berarti tidak ada sama dengan. X lebih dari min akar 20 sampai mana? Sampai -1. Ada tanda sama dengan, ada bulatan penuh, berarti dia pakai sama dengan. Ini daerah pertama. Oke. Nah, daerah yang kedua, daerah yang ketiga, ada yang mau ceritakan daerah ketiga? Oh iya, sorry, -1. Thank you. -1. Daerah yang ketiga, ada yang mau ceritakan? Ya, mulai dari -1 kurang dari sama dengan X sampai mendekati berapa? Dari negatif 1 sampai, kan dari yang kecil -1 dengan, lihat ya ujung-ujungnya. Kalau kamu lihat, gambarkan begini, lihat dari yang kiri ke kanan. Berarti yang kiri ini kayak ini toh, daerah kedua, yang kirimu min akar 20, yang kananmu -1. Berarti min akar 20 kalau letakkan di kiri, -1 kalau letakkan di kanan. Lihat bulatan kosong penuh. Ternyata kosong di min akar 20 sudah kurang dari, saya tahu saya pakai sama dengan. Ada tanda ada bulatan penuh di -1, berarti dia bulatan penuh. Berarti ada sama dengan X di tengah, seperti itu. Berarti kalau ini yang kecil -1, yang besar adalah +1. Berarti 1 di sebelah kanan. Oke. Bulatan penuh di -1, berarti ada sama dengan bulatan kosong di 1, berarti
Tidak sama dengan seperti itu. Oke. Next, daerah kelima. Berarti X. Oke, sip. 3 daerah ini yang akan kita gambarkan dan kita selesaikan. Kita punya mutlak dan persamaan tadi. Tunggu, saya kasih backstand dulu. Oke, kita mulai dari daerah yang pertama. Daerah kedua maksudnya. Daerah kedua ketika min akar 20 kurang dari X kurang dari min 1. Oke. Kita lihat soalnya. Ini memang panjang berlembar-lembar. Mutlak X plus 1 ya. Jadi tadi saya tulis kembali dulu soalnya. Mutlak X plus 1 yang ditambah dengan 19 per mutlak X kurang 1 yang sama dengan 20 kurang X kuadrat. Oke. Dalam pengisian ataupun penggantian nilai mutlak 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Oke. Nah, untuk perubahan yang ini ya, untuk penggantian kalau menyelesaikan yang ini ya, untuk menggantinya itu cukup yang nilai mutlak saja yang kamu perhatikan lagi. Kenapa? Karena yang lainnya itu sudah dipertimbangkan semua dalam menentukan daerahnya. Oke. Dalam menyelesaikan persamaan mutlak yang sebelumnya bermutlak, jadikan dia tak bermutlak dengan menggunakan definisi. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang lupa, tadi mutlak X plus 1 kita punya itu, supaya saya tidak balik-balik ke slide sebelah lagi. Hasilnya adalah X plus 1 saat X lebih dari sama dengan min 1, atau bernilai negatif X plus 1 saat X kurang dari min 1. Ini batasnya ya, saya lingkari batasnya. Nah, selanjutnya mutlak X kurang 1 nilainya adalah X kurang 1 saat X-nya lebih dari sama dengan 1 dan bernilai min X kurang 1 saat X kurang dari 1. Ini juga syaratnya. Nah, untuk selesaian yang ini, kita melihat pertimbangan daerah untuk menentukan nilai mutlak yang mana yang akan kita ambil. Contoh, mutlak X plus 1. Kita selesaikan X-mu itu, ya, X-mu itu berada di antara min akar 20 sampai sama dengan min 1. Berarti mutlak X plus 1-mu, ingat, lihat yang ini berarti. Lihat yang saya lingkar. Toh? Dia mau diganti yang mana, X plus 1 atau min X plus 1? Lihat, ternyata di sini, kalau kau ambil X plus 1 itu ketika X lebih dari sama dengan min 1. Berarti yang diambil adalah yang di bawah. Karena kondisi di bawah lah yang memenuhi sesuai dengan daerah selesaian. Dari daerah, kan X kurang dari min 1. Nah, berarti daerah selesaiannya sesuai dengan daerah selesaian yang kedua yang sedang kita selesaikan. Oke, berarti X plus 1 ini tak ganti dengan mutlak X plus 1 tak ganti dengan min, buka kurung biasa, X plus 1 ditambah 19 per, lihat, mutlak X kurang 1 saat daerah ini. Oke, saat daerah berada di antara min akar 20 sampai sama dengan min 1. Kira-kira yang atas atau yang bawah yang kita ambil? Yang bawah. Berarti min buka kurung X kurang 1 sama dengan 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Oke, setelah sampai di sini, ini diselesaikan seperti biasa, seperti menjumlahkan antara bilangan biasa dan bilangan pecahan. Berarti harus disamakan penyebutnya. Targetmu adalah cari nilai X ya. Nah, selanjutnya berarti sampai di sini kali silang. Min kali min berarti positif. Oke, berarti saya dapat nanti X plus 1 dikalikan dengan X kurang 1 ditambah 19 per, ini kalau kau kali ke dalam, dapatnya min kali X berarti min X. Oke, min X, min kali min berarti positif 1. Karena ada positifnya, itu saya kasih ke depan. Berarti 1 dikurangi X. Itu sama saja. Oke,
sama dengan ini tiada perubahan, tetap 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Oke? Selanjutnya, 1 kurang X itu dijamin bukan bilangan 0. Tahu dari mana? Tahu dari syarat daerah yang kita ambil. Daerah yang kita ambil nanti lihat, itu ada masuk di daerah ketiga. Dan di syarat nomor 3 itu sudah Di syarat nomor 3 ini sudah disyaratkan bahwa X tidak boleh 1. Oke? Jadi pasti dijamin bagian bawah ini bukanlah 0. Sehingga berlaku dihabiskan saja. Oke? Membagi kedua ruas dengan 1 kurang X, berarti sisa yang di bagian atas. Berarti di bagian atas kita selesaikan, ini dapatnya adalah, ini seperti rumus selisih kuadrat. A tambah B kali A kurang B, berarti hasilnya adalah X kuadrat dikurangi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti dapatnya X kuadrat dikurangi 1. Oke, ditambah 19 sama dengan 20 kurang X kuadrat. Selanjutnya, hasilnya adalah berapa? Ya, kasih pindah ya, kasih yang sejenis, kasih kelompokan, sesama variabel dan sesama konstan. Berarti X min X kuadrat kasih pindah ke kiri, dapatnya 2X kuadrat sama dengan, ini 20 tetap berada di sebelah kanan, min 1 tambah 19 itu 18 di kiri, tapi kalau pindah berarti dikurangi 18. Oke, berarti hasilnya adalah 2X kuadrat sama dengan 20 kurang 18 itu 2. Berarti X kuadrat sama dengan 1, saya sambung ke samping, berarti X sama dengan plus minus 1. Oke, setelah sampai di sini, ini belum tentu menjadi HP. Harus dicek. Apakah harus diceknya kemana? Ke daerah yang tadi, yang pertama, yang daerah yang sedang kita selesaikan. Nah, dicek ke sini. Ini harus dicek. Harus lakukan cek. Oke. Nah, ceknya kan ini X berarti ada 2 ya. X1-nya 1 atau X-nya sama dengan min 1. Hadir. Ya. Pembahasannya di situ ditulis min akar 20 kurang dari atau sama dengan X. Kurang dari sama dengan X. Tapi yang di daerah 2 ya ini kok min akar. Tunggu, kita masuk gitu. Kenapa dia min akar 20 kurang dari atau sama dengan X. Sedangkan tadi yang kita kerja itu min akar 20 kurang X. Tidak pakai sama dengan. Iya, memang tidak pakai sama dengan seharusnya. Ini tadi. Syaratnya ini. Yang ini kan nggak mungkin sama dengan 0 hasilnya. Karena ini yang tadi kan analisisnya begitu. Analisisnya tadi mutlak X plus 1 boleh jadi 0. Tetapi yang mutlak ini nggak mungkin 0. Jadi pasti di sini ya min positif gitu. Jadi nggak ada sama dengan gitu. Jadi hanya 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X lebih dari 0. Jadi makanya dapatnya di sini nggak ada tanda sama dengan itu tadi. Nah. Kalau misalnya nilai X-nya 0, 0 tambah 1 kan 1. Kalau sebelahnya. Tunggu, yang mana dulu ini? Yang slide-nya yang saya buka sekarang atau slide PowerPoint-ku? Yang sekarang kenapa? Kalau X-nya sama dengan? Kan di situ persyaratannya X-nya kurang dari 0. Tapi kalau misalnya kurang dari sama dengan X, tunggu, pelan. X lebih dari atau kurang dari? Lebih dari 0. X lah. Anuku nggak ada X lebih dari 0. Mana ada? Yang mana? 20 kurang X kuadrat. Ini. Tuh, tukar slide-nya. Slide sebelumnya. Nih. Itu yang nomor 4. 20 kurang X kuadrat
keluar 1 kurang X itu besar dari 0. Kalau misalnya di situ besar dari sama dengan 0, kan kalau misalnya X nya 0 itu 0 tambah 1 kan positif. 0 tambah 1. Yang ini kalau X-nya 0. Ya, kalau X-nya 0 kan 20 kurang 0 berarti 20. Per 1 20. Dijamin positif. Berarti ini pasti positif. Berarti 0 bisa jadi anu. Kenapa? Berarti 0 bisa jadi anu HP. 0 bisa jadi HP. 0 bisa jadi HP. 0 bisa jadi HP. Tes, apakah kalau misalkan dia X mau kok kasih masuk 0, berarti X jangan cuma di kanan, di kiri juga, berarti 0 plus 1, berarti dia kalau sama antara hasil ruas kiri dan ruas kanan, berarti X sama dengan 0 bisa masuk sebagai HP, seperti itu. Memang kenyataan. Kan bisa masuk. Iya, memang bisa masuk. 1 kan 1. Memang bisa masuk. Karena memang intervalnya dari mana nanti hasilnya? Kan interval X yang kita dapat nanti mulai dari min 1 sampai mendekati 1. Memang X0 masuk. HP-nya ini barang nanti saya sudah cari juga. Itu nanti selesaiannya ya. Selesaiannya itu dari min 1 sampai mendekati 1. Berarti kalau dari sini min 1 sampai mendekati 1 jelas X sama dengan 0 itu masuk memang. Terus apa yang dipermasalahkan Haikal? Mungkin dia kira yang nomor 4 itu HP. Nomor 4. Oh, bukan. Sekali lagi, ini nomor 4 yang kita cari, kita lingkar-lingkar ini adalah syarat yang mau kita gambarkan ke daerah penentu yang akan kita mau cari selesaiannya nanti. Gitu. Belum HP. Ini masih baca. Ya, yang ini kita sudah sementara cari HP. Yang X ini. Nah, yang sekarang jadi yang tadi mulai dari 1, 2, 3, 4 itu masih syarat yang mana tiap bentuk sudah kita analisis. Oh, berarti nanti syaratnya adalah yang ketiga-tiganya terarsir. Itulah daerah selesaian. Ingat, masih daerah selesaian, tapi bukan HP-nya, bukan himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, dari daerah selesaiannya itulah tiap-tiap bentuk itu punya, tiap mutlak kan punya selesaiannya masing-masing, bergantung dari daerah selesaiannya. Jadi kita tinjau satu-satu. Untuk saat ini kita masih di tahap daerah selesaian yang kedua. Nanti ada daerah ketiga dan daerah kelima, seperti itu. Oke, bisa paham Haikal? Paham ya? Oke. Yo, salahnya di mana? Astagfirullah. Min 2 plus 3. Berarti min 4. Mungkin dia yang salah waktu bakal silang. Tapi masalahnya satu kali juga saya tidak dapat di mana kesalahannya. Yang ini tuh? Yang waktu dia dan yang waktu itu di pembahasan. Ini yang saya buka slide-nya sekarang. Dia siapa ini? Itu yang di pembahasan itu. Yang ini yang sekarang slide saya buka ini. Bukan. Yang mana? Yang mana yang ini? Bukan. Yang file yang ibu kirim. File yang pembahasan. Aduh, saya lupa yang mana ya. File pembahasan itu yang mana? Coba kirim di WA. Buka sebelumnya. Yang tadi baru kita buka dulu. Yang ini. Bukan. Yang Pak Anang blogspot itu kan? Iya, ini. Ini. Yuka. Itu kan PowerPoint-nya Ibu. Enggak, ini bukan PowerPoint-ku.
ke sini masih. Oh, ya. Masih PowerPoint-nya Kan ini soalnya Ah, sekarang yang tampil dengan kalian apa? Wah, yang bukan yang Anang, Pak Anang, bukan Pak Anang. Kan itu masih PowerPoint-nya Ibu. oh, ya kah? Tunggu. Padahal, tunggu ya, saya coba. Siapa yang tak keluar ini? Masuk siapa yang tak keluarin? Maaf tak keluar bu, karena ada yang telepon tadi. Oh, tunggu. Mungkin jaringan stop. Sekarang kalau saya buka punya pembahasan, Pak Anang punya terbuka. Oke. Nah, next, yang mana yang salah? Coba lihat. Mungkin karena dia tulis di situ dia tulis min x kuadrat plus 1. Betul sudah. Harusnya? Yang Ibu tulis kan beda dengan yang Ibu. Harusnya Oh, yang benar. tunggu. Jangan dulu. Saya lihat dulu. Berarti min x plus 1 dikali x kurang. Sudah tes dia di kalkulator. Hasilnya berapa? Kau dapat situ? Yang Ibu Yang saya kerja? Iya. Berarti salahnya itu di mana? Itu yang perlu saya tahu juga, Dan. Saya Yang silang itu waktu dia kali silang min x plus 1 dan min x kurang 1. Tapi dia minnya dia kasih ke atas deh. Jadi ibaratnya itu min, kalau kalian tulis min, buka kurung x plus 1 yang tambah 19 per itu, dia menjadi kurang 19 per x kurang 1. Gitu. Jadi kalau dia kali silang, saya punya ini. Coba lihat. Sama persis bentuknya kita perubahannya, cuman pas penyelesaian ke bawahnya itu yang ada keliru. Allahumma sholli. Kenapa dia tidak Ibu cari X? Kenapa dia tidak? Tidak, bukan itu masalahnya. Kan muncul tidaknya X tergantung dari selesaiannya kita. Sama kayak ini. Yang X lebih dari sama dengan 2 akar 20. Kan memang tujuannya sebenarnya mau cari X, tapi kenyataannya dia tidak dapat X di sini. Begitu ya. Sama kasusnya di nomor 3. Sebenarnya muncul harapannya kita itu muncul X, tapi kalau tidak muncul X, berarti kita hanya sisa menganalisis dia memenuhi atau tidak memenuhi. Begitu ya nantinya. Ini sebenarnya ini barang. Nah, saya punya muncul X. Di sini pembahasan tidak muncul X. Nah, disitulah saya bingung. Tunggu, saya ada telepon dari ibu. Tunggu Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Iya. Sudah, Ibu. Iya. Oh iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Halo? Halo. Jawab saya dulu, soalnya saya habis baku telepon tadi, jangan-jangan tak keluar.
Oh, koneksi terputus. Sorry, terputus tadi karena ada telepon. Oke. Halo, sekarang masih gabung di sini? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oke. Saya presentasikan kembali layar. Tunggu ya. Nah. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Oke. Salahnya di mana? Nomor berapa tadi? 8 ya. Coba. 4 ditambah 2 berarti hasilnya 1. Berarti 4/2 dikurang 3/2 setengah. Oke, anggaplah kita punya yang betul. Maksudnya karena kita berhubung tidak tahu juga, nanti kalau ada baru kita bahas di WA, berhubung waktu juga khawatirnya habis. Oke. Nah, seandainya kamu dapat X sama dengan plus minus 1. Tadi kan kalau kita lihat di pembahasan, dia dari beliau punya itu terlihat tidak ada anunya. Maksudnya hanya angka saja, tidak ada variabel X. Kalau kita ada. Nah, ini yang saya mau tunjukkan ke kalian setelah saya sampai dapat di sini. Halo, masih di sini? Oke, masih ya. Oke. Next, kita dapat X sama dengan plus minus 1. Berarti saya bisa katakan X1 boleh saja 1 atau X2 sama dengan min 1. Tapi belum tentu ini langsung jadi HP. Ini dicek kembali apakah masuk dalam daerah selesaian. Oke. Next. X sama dengan 1. Apakah masuk dalam daerah 2 yang sedang kita jabarkan? Tidak. Oke, berarti ini tidak memenuhi ya. Nah, ini tidak memenuhi. Next, saat X2 sama dengan negatif 1, apakah ini masuk dalam selesaian daerah kedua? X2 sama dengan min 1. Apakah masuk dalam selesaian daerah kedua? Masuk. Oke, ini masuk ya. Saya lingkari ini, saya tandai sebagai masuk. Oke. Berarti kita sudah punya 1, yaitu satu selesaian, itu min 1. Itu masih di daerah kedua, belum di daerah ketiga dan daerah kelima. Oke. Kita lanjut ke daerah ketiga. Tadi daerah ketiga itu daerahnya adalah dari min 1 sampai mendekati 1. Oke. Dari min 1 sampai 1. Kemudian kita punya soal ya. Kita punya soal mutlak. Mutlak, saya tulis kembali, mutlak X plus 1 ditambah 19 per mutlak X kurang 1 sama dengan 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Oke.
Nah, itu sama ya. Ini karena kita lihat di sini. Boleh saya bolak-balik slide saja? Boleh? Atau kalau susah, jangan. Kasihan, kayaknya pusing. Saya saja pusing lihatnya nanti. X plus 1 saat X lebih dari sama dengan min 1. Bernilai min buka kurung X plus 1 saat X kurang dari min 1. Dan mutlak dari X kurang 1 itu nilainya adalah dirinya sendiri saat X lebih dari sama dengan 1 dan bernilai negatif X kurang 1 saat X kurang dari 1. Nah, lihat ya. Ini, mutlak X plus 1 dalam daerah ini. Nah, berarti yang kau lihat ini X plus 1. Perubahannya yang X plus 1 atau min X plus 1? Jawabannya adalah yang X plus 1. Kenapa? Kan ini, daerah perubahannya adalah X lebih dari min 1. Berarti yang lebih dari min 1 yang mana? Yang ini. Berarti yang diambil adalah X plus 1. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Ditambah 19 per, lihat mutlak X kurang 1-mu. Ada 2 perubahannya. Tapi lihat daerah selesaianmu. Daerah selesaianmu adalah X yang kurang dari 1. Berarti yang diambil adalah yang kurang dari 1. Berarti yang ini nilainya. Berarti min buka kurung X kurang 1. Oke, sampai sini mengerti? Yuk. Oke, sama dengan alhamdulillah 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Nah, selanjutnya, kalau misalkan susah, ini kita boleh sama-samakan dalam 1 kurang X saja dulu. Ya, daripada nanti kali-kali silang, bingung yang mana. Oke, sorry. Ini pernya belum sampai situ ya. Ada, oke. Ini 19, mana tadi dia? Oke, 19 per kali ke dalam, berarti 1 kurang X ya. Sama dengan 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Supaya dia sama, dia punya penyebut antara kiri dan kanan. Kemudian kali silang. Berarti X plus 1 yang dikalikan dengan min X plus 1, boleh ya? Sama saja artinya dengan 1 kurang X. Ditambah 19 per 1 kurang X sama dengan 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. X kali min X berarti min X kuadrat. Min X ditambah X habis. 1 kali positif 1, positif 1. Ditambah 19, ini coret. Sama dengan 20 kurang X kuadrat. Berarti dapatnya, nih. Ini min X kuadrat plus 20. Ya. Berarti min X kuadrat plus 20 sama dengan 20 kurang X kuadrat. Berarti kalau kau selesaikan, mau pindah ruas kek, mau begini saja dilihatnya, terserah. Tetapi boleh dalam bentuk angka atau kelompokan yang sejenis. Berarti min X kuadrat kalau pindah, berarti ini jadi 0. Oke? 20 yang kiri pindah ke kanan berarti 0. 0 sama dengan 0. Apakah ini kalimat yang menghasilkan variabel X? Gimana? Ada X yang didapat dari sini? Dari penyelesaian yang terakhir nih? Tidak ada. Tapi tidak ada masalah. Tapi lihat saja kalimat ini. Apakah kalimat ini bernilai benar? Benar. Kalimat ini bernilai benar. Kalau dia bernilai... Aduh. Oke, kalau dia bernilai benar, kalau dia ini kalimatnya bernilai benar, maka daerahmu yang ini itu masuk dalam HP. Oke, paham? Kalau misalkan dia salah, misalkan 0 sama dengan 12, benar enggak kalimat tersebut? Jawabannya salah. Kalau dia salah, maka daerah tersebut otomatis tidak masuk sebagai HP-nya. Oke? Jadi tadi HP-nya kita kan sudah dapat nih 1. HP yang kedua ibaratnya, ini tadi saya bilang HP pertama lah.
Mana ini pulpenku? Ini HP yang pertamanya kita adalah -1. Toh? Nah, yang selanjutnya berarti saya dapat HP yang kedua. Sebab ini adalah pernyataan yang benar, maka HP keduanya kita adalah daerahnya sendiri, yaitu -1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi daerah yang berikutnya, yaitu daerah ke-5. Daerah ke-5 itu adalah X lebih dari akar 20, yang mana mutlak X plus 1 ditambah 19 per mutlak X kurang 1 sama dengan 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Oke, berarti mutlak X plus 1 yang mana nilai yang kita ambil saat X lebih dari 20, akar 20? Halo, masih tersambung semua ini? Masih. Yang X tetap. Ya, X plus 1. Oke. Ditambah 19 per mutlak X kurang 1 saat X lebih dari akar 20. Yang manakah yang diambil? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oke, yang atas X kurang 1. Sama dengan 20 kurang X kuadrat per 1 kurang X. Oke, kali silang. Berarti dapatnya X kuadrat kurang 1 tambah 19 per X kurang 1 sama dengan, ini saya kasih keluar faktor negatifnya ya, yang negatifnya saya kasih ke atas, berarti ini sisa X kurang 1. Berarti negatif kali 20 berarti min 20, negatif kali negatif berarti positif X kuadrat. Tujuannya supaya penyebut kiri dan kanan sama sehingga bisa saling menghabiskan. Berarti ini dapatnya adalah X kuadrat tambah 18 sama dengan min 20 tambah X kuadrat. Kelompokkan yang sejenis. X kuadrat pindah berarti ini 0. 18 pindah. Misalkan pindah pun tidak ada masalah ya. Tidak pindah pun tidak ada masalah. Misalkan X kuadratmu pindah. Berarti dapatnya 0 tambah 18 berarti 18. Sama dengan min 20. Itu sudah boleh. Atau 0 sama dengan min 38 nantinya ketika 18 pindah ke sebelah kanan. Itu juga tidak masalah. Nah, selanjutnya dari kalimat ini, apakah kalimat ini merupakan kalimat yang benar? Atau salah? Kalau dia salah, maka dari sini saja kita tidak punya selesaian. Berarti otomatis ini juga tidak masuk sebagai, tidak sebagai HP. Tidak sebagai HP. Oke. Nah, selanjutnya berarti HP-nya itu yang mana? HP itu adalah HP gabungan pertama ditabung dengan HP yang kedua. HP yang pertamamu itu adalah 1 ya. 1 yang digabung dengan dari min 1 sampai mendekati 1. Oke, paham ya? Kan 1 sudah masuk di sini. Oh. 1 boleh enggak? Tunggu 1. Oh, min 1. Aduh. Min 1. Min 1 maksudnya kenapa min 1? 1 perasaan syarat tidak boleh. Min 1. Berarti min 1 kan sudah masuk di sini. Toh? Sudah dimasuk di HP kedua. Berarti secara otomatis gabungan dari keduanya ini saya bisa tulis menjadi min 1 sampai mendekati 1. Berarti ini adalah pasangan A dan B sesuai dengan pada soal. Sehingga sesuailah intervalmu. Berarti A-mu min 1, B-mu itu adalah 1. Jadi B kurang A sama dengan 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Gitu. Wow. So, paham? Insyaallah, Bu. Alhamdulillah. Insyaallah. Hampir sudah berapa menit kita? Mau 3 jam, cuma 1 nomor. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Jadi belum ada. Saya simpulkan
kalau kamu dapat bentuk ada suatu, tidak harus mutlak apapun itu. Kalau ada mutlak maka definisikan masing-masing. Perhatikan kalau ada rasional maka pecahan tak boleh, maka penyebut tak boleh 0. Dari bentuk tersebut yang kamu dapat itu masih syarat masih syarat daerah. Masih syarat daerah. Untuk selanjutnya dari syarat daerah yang kamu peroleh, cari arsiran dari syarat-syarat tersebut. Digambarkan dalam bentuk garis bilangan. Kalau ada 3 garis bilangan, maka daerah selesaiannya itu adalah daerah yang sebanyak arsiran berapa kali, ada berapa garis bilangan. Kalau garis bilangan ada 4, berarti daerah selesaian yang terarsir 4 kali. Oke, setelah itu ambillah daerah-daerah tersebut sebagai tahapan untuk mencari HP atau nilai X yang memenuhi. Seperti itu. Setelah dapat, kalau misalkan kamu dapat nilai X, itu jangan langsung diambil. Dilihat apakah X yang kamu dapat itu masuk dalam interval daerah yang sedang diselesaikan. Kalau masuk, berarti dia masuk sebagai HP pertama. Tapi kalau tidak, ya sudah, tinggalkan, cari di daerah yang lain. Oke, misalkan pada saat kamu menyelesaikan, kamu tidak dapat sebuah nilai, tidak mendapat sebuah nilai X sama dengan misalkan, tapi mendapatkan sebuah kalimat pernyataan. Beda ya, kalimat pernyataan berarti hanya bisa langsung tentukan ini benar atau salah tanpa ada variabel. Oke. Nah, selanjutnya seperti ini, 0 sama dengan 0. Ini kalimat yang benar atau tidak? Kalau dia benar, maka daerah tadi itu yang jadi selesaiannya, jadi HP-nya. Oke, ketika kalimatnya salah, Ricky di sini saja sudah tidak dapat nilai X. Berarti secara otomatis di daerah tersebut tidak memiliki nilai X selesaian, seperti itu. Setelah dapat misalkan ada HP1, HP2, HP3, maka gabungan dari ketiga-tiganya itulah HP secara keseluruhan, kesimpulannya, seperti itu. Oke? Bisa paham sampai sini? Bisa. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya nanti besok lagi kita lanjut ya. Ini dicatat baik-baik, dipahami sama relasi rekursif untuk Rahman. Kalau ada yang mau, saya lemparnya di grup juga sih. Siapa tahu ada yang mau lihat dan berusaha kerja. Luangkan waktumu ya, supaya bisa maksimal juga hasilnya. Minimal kita sudah berusaha dan maksimal. Jadi nanti sisa. Jangan lupa berdoa juga. Ya, berdoa tahajud, duhanya. Kemudian apa lagi ya? Untuk selanjutnya saya bahas ke yang si Haikal penasaran tentang nomor 6. Oke, tidak ada yang lain? Aman ya? Jangan lupa dicatat, jangan ditunda-tunda. Jadi saya tunggu hari ini juga catatannya ya. Oke, untuk Hilmi coba tetap ditulis saja cara penyelesaian rekursif sesuai dengan yang kau pahami. Ya, sebelum dilupa nanti. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.